do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo guys, selamat datang kembali di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang petunjuk chapter yang ke-68 Uzumaki Boruto. Karena informasi tentang chapter yang ke-68 nanti akan segera diriliskan dalam waktu yang dekat ini, maka di sini admin mendapatkan beberapa bocoran yang sudah bocor dan itu masih sebatas dengan breakdown atau beberapa pecahan chapter yang ke-68. Jadi, bagi teman-teman yang tidak suka dengan breakdown, bocoran atau prediksi apapun tentang chapter yang selanjutnya nanti, kalian boleh langsung saja skip video ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh tonton sampai habis. Oke, kita langsung saja menuju kepada video pembahasannya. Bocoran yang pertama, di sini admin menghubungkan tentang prediksi atau bocoran yang telah admin bahas sebelumnya. Jika kalian bingung, kalian boleh tonton video ini ya. Kemudian pada panel yang pertama ini, kemarin sempat kita bahas di mana Shikamaru yang melihat jelas sosok anak kecil yang ditarik oleh kot di atas kepalanya. Admin yakin dan percaya Shikamaru dan Naruto jelas melihat anak kecil tersebut yang bisa memantulkan serangan apapun. Pada saat itu di bocoran yang kedua yang sempat admin sampaikan pada video sebelumnya, Shikamaru dan Naruto membuat strategi baru. Kemudian mereka juga terhubung dengan para Kage yang lain agar mereka semua bisa bertukar informasi satu sama lain. Nah, dari penjelasan tersebut, maka informasi yang beredar, tentunya Hokage ke-7 dan juga Shikamaru akan mengikut sertakan Amado di dalam pembicaraan terkait dengan topik yang akan mereka sampaikan nantinya. Kemungkinan besarnya Shikamaru akan memarahi Amado karena segel karma Kawaki yang tiba-tiba muncul. Perlu kalian ketahui, di sini admin menghubungkannya pada chapter yang ke-65 bagian yang pertama. Pada saat itu, Sai dan Amado sedang berada di ruangan yang sama, begitupun dengan Sumire. Pada saat itu mereka berdua sedang berbicara. Sai berkata, mau bagaimanapun, kita juga harus menganggap kemunculan kot itu sebagai kabar baik. Melihat kesulitan yang kita alami untuk mencarinya, Tuan Hokage sudah menuju ke arah sana. Selama kita bisa menyingkirkan kot, keberadaan sekutunya itu bukan masalah. Pada saat itu, Amado tidak mengatakan apapun terkait dengan pembicaraan Sai. Sai kemudian melanjutkan pembicaraan yang keduanya. Sai berkata, apakah kau mendengarkanku? Atau telingamu itu sudah tuli? Pada saat itu Amado masih saja termenung dengan keringat di bagian pipi kirinya. Amado sembari menghisap batang rokoknya, dia berkata dalam hatinya, ayolah Kawaki, kita sudah sejauh ini. Jangan kau kacaukan ini sekarang. Dari perkataan tersebut, Amado sepertinya sudah mempersiapkan Kawaki sebagai senjata murni yang akan menghantam kot dan juga musuhnya di masa depan. Dari isi hati dan percakapan dari Amado itu, Amado sepertinya sudah mempersiapkannya sejak lama, dan Amado sepertinya memanfaatkan Kawaki sebagai senjata tempur. Tapi yang paling anehnya pada saat itu, semenjak pada episode yang ke-212 kemarin sampai episode yang ke-215, Amado pada saat pertama kali bertemu dengan Hokage dan juga Shikamaru, ternyata Amado tidak membocorkan informasi apapun terkait dengan segel karma Kawaki. Maka bocoran ini juga mengatakan, Shikamaru tentunya akan sangat memarahi Amado. Kenapa Amado menyembunyikan hal tersebut kepada sang Hokage dan juga dirinya? Bukankah Hokage dan juga Shikamaru merupakan orang terpenting pada saat ini? Tentunya informasi tersebut harusnya tidak dirahasiakan oleh Amado. Dan bahkan kita melihat kembali hubungan pada episode yang ke-212, di mana Amado menempuh jalan terbaiknya atau jalan satu-satunya, yaitu bergabung dengan Konoha. Pada saat itu Amado juga berkata pada saat dihubungkan kepada sang Hokage, Amado berkata, berarti tidak sia-sia aku bertaruh nyawa untuk datang kemari. Maka sebagai gantinya, kata Amado, aku akan membocorkan informasi tentang Kara, Jigen, Jubi, dan Otsutsuki. Dari sini kita bisa memahami informasi yang dijamin oleh Amado untuk disampaikan kepada sang Hokage dan juga ajudannya Shikamaru, yaitu informasi yang berkaitan dengan organisasi Kara. Seperti misalnya cyber yang dia buat, tentunya juga segel karma, karena pada saat itu segel karma merupakan senjata pemungkas dari anggota klan Kara.
Kemudian yang kedua, Amado juga berjanji akan membocorkan informasi tentang Jigen. Jigen atau Isshiki tentunya sama saja. Kekuatan yang dia miliki yaitu segel karma. Jika permasalahan kekuatan dari segel karma masih dirahasiakan Amado kepada sang Hokage dan Shikamaru, maka tidak salah lagi, sepertinya Amado merencanakan sesuatu agar rencana itu berhasil di masa depan nanti. Dan bahkan pada chapter yang ke-66 bagian yang pertama, Eida juga mengatakan, "Kurasa Kawaki tidak punya pilihan lain." Sepertinya Amado tak pernah berniat untuk membiarkan Kawaki memutuskan sendiri apakah dia ingin karma kembali atau tidak. Walaupun tanpa pengakuan itu, kata Eida, ternyata dia sudah selesai membuat ulang karma Kawaki. Pada chapter yang ke-66 bagian yang pertama ini, sepertinya admin sangat bisa memprediksikan bahwa pada chapter yang ke-68 nanti, Shikamaru dan Naruto benar-benar akan bertanya panjang lebar kepada Amado apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Kawaki. Kenapa karmanya tiba-tiba aktif dan juga memiliki tanduk seperti mode Isshiki. Kemudian bocoran yang kedua atau bocoran yang terakhir dari paralel yang admin akan sampaikan pada video pembahasan kali ini, kita ambil hubungannya pada chapter yang ke-65 bagian yang kedua. Maka sebelum itu admin akan sebutkan bocorannya, di mana Shikamaru pada saat itu akan mulai mewaspadai keberadaan Kawaki. Shikamaru akan berkata, bangkitnya kekuatan baru Kawaki dari segel karma dan juga memiliki tanduk mode Isshiki, dan bahkan semua kekuatan Isshiki sepertinya sangat mirip. Itu bukanlah permasalahan yang sepele. Shikamaru juga mengatakan sebelumnya pada chapter yang ke-67 bagian yang kedua. Shikamaru berkata, "Oi Naruto, soal Kawaki, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kita akan mengatasinya mulai sejak ini." Naruto hanya berkata, "Hah, pertimbangkan katamu, apa yang kau maksud?" Shikamaru melanjutkan, "Ayolah, dia membunuh rekannya sendiri. Bahkan melihat situasi ini pun, dia sama sekali tidak ragu-ragu untuk melakukannya." Nah, sudah jelas bukan apa yang dikatakan Shikamaru sepertinya sangat berhubungan pada chapter yang selanjutnya nanti. Shikamaru akan sangat mewaspadai keberadaan Kawaki yang sekarang. Karena Kawaki tidak pandang bulu, siapapun yang ingin menyakiti sang Hokage, Kawaki akan berusaha melakukan apapun dan bahkan harus mengorbankan nyawanya sendiri. Mari kita lihat rujukan yang terakhir. Komik Boruto chapter yang ke-65 bagian yang kedua. Di panel yang terakhir ini, Borushiki sempat menembakkan Super Rasengan ke arah Uzumaki Naruto. Pada saat itu merupakan serangan pamungkas yang bisa membunuh sang Hokage. Pada saat setelah dilepaskannya serangan Super Rasengan milik Borushiki, Borushiki berkata dalam hatinya, "Oh, jutsunya diserap, apa yang terjadi?" Maka pada saat itu pula, di saat yang bersamaan kita diperlihatkan flashback pada chapter sebelumnya. Amado pernah berkata pada saat Kawaki belum menggunakan segel karma. Amado berkata, "Apakah ketidakberdayaan itu yang mengganggumu Kawaki? Ataukah kesedihan karena kehilangan segel karma atau kekuatan yang sebelumnya yang kau miliki? Jadi, gunakanlah sendiri. Khususnya karena Isshiki sudah hilang untuk selama-lamanya. Kekuatan yang baru dalam bentuk karma yang murni hanya sebagai sebuah senjata bagimu." Hubungan pada chapter yang selanjutnya nanti, pada chapter yang ke-65 bagian yang kedua ini sangat terhubung. Karena pada saat itu seperti admin sampaikan pada informasi awal, Amado dan Shikamaru akan berbicara panjang lebar terkait dengan rahasia yang masih disembunyikan Amado kepada sang Hokage dan juga beberapa shinobi yang ada di sekitarnya. Kembali kepada rujukan informasi yang pertama, di mana pada saat ini Shikamaru sangat mewaspadai kekuatan segel karma. Segel karma ini bisa menjadi ancaman dan juga bisa menjadi bantuan bagi Konoha, tergantung dari siapa penggunanya. Oke, itulah pembahasan seputar petunjuk chapter yang ke-68 Uzumaki Boruto. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Jika kalian menemukan informasi yang baru, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.